Memang kali ini Rocky Gerung benar-benar menyesal ya. Kemungkinan sih kemarin dilabrak oleh kader PDIP dan bahkan juga seorang caleg. Nah, sekarang ini yaitu Rocky Gerung malah mau dilempar botol. Nah, di sini adalah detik-detik Rocky Gerung mau dilempar botol, tetapi justru mengenai Refly Harun. Nah, ini yang sangat lucu sekali. Ya, semuanya gara-gara apa? Gara-gara Rocky Gerung yang menyebut Presiden Joko Widodo yang tidak pantas lah. Apalagi juga orang nomor 1 di Indonesia. Dan 90% masyarakat juga mempercayakan kinerjanya terhadap Presiden Joko Widodo. Jadi di sini menurut saya momen Rocky Gerung tidak tepat. Walaupun pintar sih, tetapi tidak bisa membaca situasi, kondisi terkini perpolitikan di Indonesia. Kemungkinan seperti itu ya. Di sini adalah detik-detik video Rocky Gerung ketika dilempar botol minum. Nah, terlihat di sini yaitu mengenai Refly Harun. Brak, brak, nampak kaget terkena leher atau di bawah leher dikit. Dan di situ akhirnya membuat kegaduhan. Nah, seperti ini. Nah, di sini akhirnya juga Refly Harun protes. Tolong, ya, Pak Polisi, saya protes karena saya dilempar dan kena leher saya. Saya tidak melakukan kekerasan apapun. Yang melempar bukan Pak. Pak Polisi. Akhirnya di situ juga Rocky Gerung dikawal oleh brigade dan di situ juga bahkan melewati persawahan dan bahkan juga banyak berita di media sosial ya di sini. Nah, di sini dari CNN Indonesia, Rocky Gerung pulang diskusi dikawal brigade membelah persawahan. Di sini terlihat foto Rocky Gerung yaitu melewati persawahan di sini. Akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung terpaksa harus melewati area tengah sawah saat meninggalkan lokasi diskusi publik yang sempat diwarnai kericuhan di Kopi Nuri, Condong Catur, Depok, Sleman pada Jumat 8 September. Rocky bersama pembicara acara lainnya yakni Refly Harun dan Saud Situmorang melewati persawahan dengan brigade, mahasiswa, dan polisi demi menghindari gesekan dengan massa penolak kehadiran mereka di acara diskusi. Area persawahan tersebut merupakan bagian belakang dari Kopi Nuri yang terhubung dengan akses jalan lainnya. Ya memang sih ketika Rocky Gerung pada waktu itu menyebut Presiden Joko Widodo yang tidak pantas, tetapi Presiden Joko Widodo bahkan menanggapi santai, disitulah akhirnya masyarakat marah. Dan bahkan juga ada 20 pelaporan hingga saat ini. Ya memang konsekuensinya seharusnya sudah difahami lah oleh Rocky Gerung ketika mengatakan Presiden Joko Widodo dengan sebutan yang tidak pantas. Dan pada waktu itu juga tingkat kepercayaan terhadap Presiden Joko Widodo mencapai 90% dan tingkat kepuasan masyarakat Indonesia mencapai 82% terhadap kinerjanya. Jadi menurut saya momen di sini tidak pas sama sekali ya ketika Rocky Gerung mengucapkan hal seperti itu. Jadi wajar sajalah kalau masyarakat di sini marah terhadap Rocky Gerung. Ya, bahkan pada waktu lalu itu ketika di acara kampus, di situ juga bahkan ada penolakan. Dan bahkan juga di rumah Rocky Gerung ya ada emak-emak yang bahkan protes keras terhadap ucapan Rocky Gerung ini. Nah, yang uniknya lagi dibarengi dengan gugatan terhadap Rocky Gerung, yaitu gugatan menjadi pembicara seumur hidup. Nah, jadi menurut saya itulah konsekuensi apa yang telah dilontarkan dari mulut Rocky Gerung yang menyebut Presiden Joko Widodo yang tidak pantas. Bahkan juga sampai saat ini menimbulkan pro dan kontra, tetapi banyak yang tidak setuju. Bahkan di sini juga terbukti ketika Rocky Gerung menjadi pembicara, di sini bahkan ada yang menolaknya dan dilempar botol minuman. Kalau Anda gimana? Setuju apa enggak? Kalau menurut saya pribadi sih, ya kayak gimana gitu ya. Sebenarnya kasihan juga sih sampai dilempar botol minuman seperti itu. Padahal pada waktu lalu di sini juga Rocky Gerung bahkan juga dilabrak emak-emak. Masih berselang beberapa hari saja loh. Di sini Rocky Gerung juga dilabrak emak-emak. Ternyata di sini adalah dari caleg
PDIP. Di sini seorang wanita tiba-tiba melabrak Roky Gerung yang baru saja selesai diperiksa Bareskrim Polri pada 6 September. Video yang memperlihatkan momen pengamat politik Roky Gerung dilabrak usai diperiksa di Mabes Polri viral di media sosial. Sang wanita yang tak diketahui namanya itu tampil dengan rambut pendek dan kacamata hitam ketika melabrak Roky Gerung. Tak sendiri, sang wanita itu juga datang ditemani rombongannya yang kompak mengenakan kaos putih bertuliskan Gerakan Nasional Tangkap Roky Gerung. Lebih jauh, sebelumnya diketahui jika saat itu Roky Gerung yang baru diperiksa di Mabes Polri sendiri tampak merasa kaget dilabrak sang wanita hingga membuatnya memilih mundur untuk menghindari keributan. Dilansir dari akun Instagram Terang Media pada 7 September. Dalam kesempatan itu, awalnya terlihat Roky Gerung dan Haris Azhar baru saja keluar dari gedung Mabes Polri diiringi dengan beberapa pengawal. Namun tak disangka seorang wanita yang berambut pendek dengan memakai kaos putih bertuliskan Gerakan Nasional Tangkap Roky Gerung mendekati sang pengamat politik dan mulai bersuara. Wanita tersebut awalnya menanyakan kabar Roky Gerung dengan sangat baik, akan tetapi tanpa diduga sang wanita langsung mencecar berbagai pertanyaan kepada Roky Gerung. Nah, tetapi juga saat ini ya malah kena lemparan botol. Di sini juga dari PDIP yaitu menegaskan aksi viral caleg labrak Roky Gerung bukanlah instruksi. Ya jelaslah bukanlah instruksi, itu adalah murni dari marahnya ketika Roky Gerung yang mengucapkan hal-hal yang tidak pantas kepada Presiden Joko Widodo. Walaupun Presiden Joko Widodo juga tidak menanggapinya. Menurut Presiden itu juga masalah yang sangat kecil. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentarnya bagaimana ya ketika Roky Gerung dan Refly Harun dilempar botol. Ini bahkan juga dikomentari oleh Mbak Sri. Kira-kira banyak setuju apa tidak ya? Di sini di Jogja, Roky Gerung ditolak hadir dalam diskusi mahasiswa di Jogja. Bahkan juga di sini ya keren, ditolak. Ya seharusnya memang ditolak lah, apalagi juga statement atau perkataannya tidak dijaga ya. Di sini biarin saja biar tahu rasa. Botol sak ciune, dilempari batu atau dirajam pun rasanya pantas saja kok. Masih ringan kalau botol minum plastik, jangan sampai dilemparin botol kaca. Pakai telur lebih bagus. Itu gimana kejadiannya? Bang Roky dilempar tapi meleset dan kena botol Refly. Gitukah? Kudune lempar. Wah, botol Sprite Melayu. Salah pilih tempat. Untung aja cuma botol. Kenapa bukan batu sekalian? Wah, janganlah. Untung aja lah cuma botol ya. Tapi di sini saja dilempar botol dan akhirnya juga menimbulkan kegaduhan. Akhirnya pun di sini Roky Gerung dan Refly Harun juga akhirnya dikawal brigade dan kabur lewat pintu belakang ya. Akhirnya membelah persawahan di situ. Ya, semoga sajalah pada Pilpres 2024 aman-aman saja dan juga berjalan dengan sesuai rencana. Apalagi saat ini juga kayaknya sudah memulai panas ya. Jadi saya berharap pemilu besok berjalan dengan lancar dan yang paling penting adalah masyarakat bisa bersatu. Siapapun capresnya, siapapun pilihan capresnya, kita harus bersatu. Jangan mau terpolarisasi seperti pada Pilpres 2014 dan 2019.